tepat di lereng kaki Gunung Sindoro dan di tengah hamparan keindahan alam yang khas dari Kabupaten Temanggung, berdirilah sebuah candi yang menyimpan kisah sejarah dan peradaban dari masa kejayaan Mataram Kuno. Candi Pringapus dibangun pada tahun 772 Saka atau 850 Masehi, menjadi saksi bisu atas peradaban agung yang pernah ada di bumi pertiwi ini. Terletak di Desa Pringapus, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Hingga saat ini, Candi Pringapus masih berdiri kokoh dan menjadi destinasi wisata sejarah di Kota Tembakau. Namun sayangnya, masih banyak anak muda masa kini yang belum mengetahui keberadaan Candi Pringapus. Jangankan untuk mengunjungi, mengetahui keberadaannya saja mereka tidak tahu sama sekali. Apakah anak-anak tahu kalau di dekat kita ada juga peninggalan sejarah Mataram kuno, yaitu Candi Pringapus? Ada yang pernah ke sana? Belum. Kalau gitu, gimana kalau kita langsung belajar ke sana? Iya, Pak. Oke, yuk siap-siap kita berangkat. Melihat keprihatinan ini, saya kembali teringat dengan sosok juru pelihara Candi Pringapus yang pernah saya jumpai 2 tahun lalu. Bapak Arifin, seorang yang begitu setia dengan mengabdikan dirinya untuk merawat dan melestarikan warisan budaya di Candi Pringapus ini. Dengan sepenuh hati, Bapak Arifin memulai tugasnya dengan membersihkan area sekitar candi. Tanpa kenal lelah, kaki dan tangannya terus bergerak untuk merawat dan menjaga candi dari tangan-tangan tak bertanggung jawab. Tanpa kenal sedih, beliau selalu riang menyambut kedatangan kami yang haus akan informasi tentang candi bersejarah ini. Candi Pringapus bercorak agama Hindu Siwa, tersusun dari batuan andesit yang konon kabarnya selamat dari letusan Gunung Sindoro yang sangat dahsyat. Kisah ini tercatat pada Prasasti Rukam dan Prasasti Mantiasih 907 Masehi. Ratusan tahun setelahnya, bangunan ini ditemukan oleh ahli vulkanologi F.W. Junghun pada tahun 1844 saat meneliti gunung-gunung di Pulau Jawa. Candi Pringapus tersusun dari 3 bagian utama, yaitu kaki candi atau Burloka, badan candi atau Burwaloka, dan puncaknya adalah Swarloka atau alam atas yang dihuni para dewa. Badan candi disangga oleh Padmasana serta dilengkapi dengan antarala atau lorong pintu masuk yang menjorok keluar. Pada bagian atas lorong pintu candi dihiasi dengan patung Kalamakara. Dikisahkan Kalamakara merupakan sosok raksasa besar yang bertugas mengusir pengaruh jahat. Di bawahnya terdapat Makara atau sosok hewan air yang bernama Gajah Mina. Masuk ke dalam ruang utama candi terdapat Arcanandi yang merupakan lembu suci kendaraan Dewa Siwa. Patung ini menggunakan kalung emas yang melambangkan kedewataannya. Bagi juru pelihara candi, perawatan bukan hanya tentang kebersihannya saja. Beliau juga harus menjaga kestabilan struktur candi.
dan berusaha mencegah kerusakan lebih lanjut agar candi tetap bertahan hingga generasi mendatang. Tantangan dan rintangan selama bertugas pasti tetap ada. Namun sejatinya, yang bertugas merawat dan menjaga candi bukanlah seorang juru pelihara saja, melainkan kita semua, para generasi penerus bangsa. Bapak Arifin juga berpesan kepada para generasi muda agar lebih peduli dengan sejarah nenek moyang kita, mencintai warisan budaya bangsa dengan cara gemar membaca buku dan berbagai literatur sejarah serta berkunjung ke situs-situs sejarah di sekitar kita. Menjadi juru pelihara bukan hanya sekedar pekerjaan. Mereka adalah pemegang kunci dari warisan budaya yang tidak ternilai. Di Candi Pringapus ini, perjuangan untuk melestarikan sejarah harus terus berlangsung. Sebuah pelajaran tentang cinta terhadap tanah air dan bagaimana kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan yang telah diwariskan kepada kita semua. Mari kita jaga dan lestarikan cagar budaya. Salam lestari, salam literasi.